Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Setelah ba'dan hasara al-mutasyaddidun aghlab al-muslimin fi hayatihim wa sulukihim. Setelah kelompok ekstrim ini mencoba mengganggu orang-orang Islam mengenai cara hidup mereka, suluk mereka, dan masjid-masjid mereka, zahabu liyuhasiru fi khalawatihim. Mereka juga mencoba untuk mengingkari amalan-amalan di dalam khalwatnya para umat Islam. Atau amalan-amalan majelis zikir. Fanahau an-nasa an dzikrillah bi'adadin katsiratin. Lalu mereka juga melarang berzikir dengan jumlah yang banyak. Jadi zikir itu paling banyak cuma boleh 100, lebih dari situ bid'ah. Jadi antum zikirnya 33, 34 bid'ah. Nggak boleh 34, nggak boleh 35, harus 34. Begitu Rasulullah menentukan. Jadi antum zikir 1000 itu bid'ah, itu riya. Di salah satu masjid kita yang kita isi, itu ada yang menanya ke saya dulu, saya marahin langsung. Itu ada tuh orang zikir 5000 riya. Ya saya tanya langsung sebelum dia selesai, Bapak tahu dari mana dia riya? Oh dia banyak-banyak kan tanda riya. Banyak bukan tanda riya. Jadi dia nggak punya definisi riya itu apa. Asal apa istilah orang sini? Asal ngebacot. Asal nyeplak aja tuh. Riya itu ketahuannya dari mana? Itu kan urusan kolbu. Siapa yang tahu urusan kolbu orang? Hasan Al-Basri, Zaid bin Thabit, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab itu dilarang semua. Ya. Al-Hasan Al-Basri itu amalannya seperti tadi. Nah, yang pernah kejadian dulu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dilarang untuk ngurus hati orang. Oh, mau orang zikir 33, mau orang 34, ya. Jadi aneh. Dan ternyata beberapa ulama yang ikut mazhab yang 4, ada juga yang bilang itu bid'ah, itu aneh itu. Padahal di lafaz hadisnya ada kalimat, "Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu." Jadi ketika Nabi mengatakan orang yang utama itu orang yang setiap ba'da sholat zikrullah 33 ditutup la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan tidak ada orang yang lebih utama, lebih mulia daripada orang itu pada hari kiamat kecuali orang yang berzikir sepertinya atau aktsar minhu, lebih banyak daripada jumlah tadi. Berarti Nabi nyuruh gak? Di dalam Al-Quran itu ada perintah dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Berarti kalau membatasi zikir itu menyedikitkan zikir, dan perlu diketahui munafik itu salah satu ciri-cirinya wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kecuali sedikit. Lalu bagaimana dengan Nabi? Nabi itu setiap nafasnya zikir, yazkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu zikir setiap detik, setiap nafas. Adapun zikir 33 itu contoh. Contoh, bukan tahdid, bukan pembatasan. Ya. Maka ayatnya jelas ya, surah Al-Ahzab 41, surah Syu'ara ya. Wa dzakarullaha katsira di ujung ayatnya, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Terus ayat yang sering dibaca pas Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang dapat mengikuti Nabi, mengkuduah kepada Nabi, cuma orang yang percaya kepada hari akhir, dan yang ketiga banyak zikir. Banyak di ayat ini ada batasan nggak? Nggak ada batasan. Makanya Abu Hurairah 12.000 zikirnya sebelum tidur.
Ada yang bilang bid'ah. Maka dalam surah An-Nisa 142 ayatnya ngeri sekali ini ayat. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang paling layak menipu mereka. Allah lah yang paling sanggup menipu mereka. Tapi emang Allah penipu? Enggak. Maka ini maksudnya Allah lah yang lebih bersanggup memperlakukan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk sholat, malas. Yura'unan nas. Mereka bangun karena enggak enakan sama orang, pengen dilihat sama orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak zikir kecuali sedikit. Ini jelas nih ayatnya nih. Lalu beliau berdasarkan riwayat yang banyak, hadis dan ayat tadi, mengatakan kullu hadhil ayat, semua ayat-ayat dan hadis ini tu'akkidu annahu la hadda li dzikrillah, bahwasannya tidak ada batas bagi zikrullah, nggak ada batasnya. Wa anna syar'a syarif fataha bab adz-dzikri wal iktsar minhu bi ayatin a'dadin, ya, bi ayati a'dadin. Wa anna man dzakara Allah bi adadin akbar mimma warada fi sunnah afdal mimma iqtasara ala ma warada kama qala. Ya. Bahwasannya orang yang berzikir dengan jumlah yang lebih banyak itu lebih afdal daripada yang dicontohkan. Contoh 100 itu cuma contoh. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, ditanya oleh muridnya. Terima kasih. Jadi beliau ini ba'da subuh itu sampai siang hari, sampai tengah siang itu tidak beranjak dari tempat duduknya. Bid'ah nggak? Dalam beberapa kitab manaqib Ibnu Taimiyah, jadi ada juga manaqib Ibnu Taimiyah, nggak Nasy Abdul Qadir doang, ada manaqib Ibnu Taimiyah, cuma nggak ada yang baca untuk seperti manaqib Syekh Abdul Qadir, bacanya baca-baca biasa aja. Diriwayatkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ba'da salat subuh mengulangi yukarrir al-Fatihah 40 marrah, mengulang-ulang baca Fatihah 40. Ini Imam Salafi loh. Antum sodorin kisah ini ke mereka, mereka tolak. Oh, itu tidak benar. Ya, padahal teksnya ada. Ibnu Qayyim di mana dia cerita bahwa Ibnu Taimiyah zikir sampai siang dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Wabilus Shayyib itu kitab zikirnya Imam Salafi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disitulah saya sadar bahwa Ibnu Qayyim sudah menjadi sufi. Sufi versi Salafi. Jadi ada sufi Salafi, itu Ibnu Qayyim. Itu mereka pasti bilang fitnah lah gitu, padahal teksnya jelas. Dan dia memuji para sufi yang ikut sunnah Nabi SAW. Jadi dalam konsep mereka ada sufi yang nggak ikut sunnah. Tapi dalam konsep saya nggak ada. Sufi yang ikut sunnah. Kalau nggak ikut sunnah ya nggak sufi. Suka film. Kayak antum suka film Korea kan? Nah, ini disebutkan para imam, Imam Syaukani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Al-Hajj, hampir semuanya sepakat mengatakan seyogyanya seorang muslim mempunyai wiridan, hizib atau rotib. Itu sepakat semua tuh. Itu kan nama aja. Saya mau tanya, ada nggak di masa Nabi buku namanya, kumpulan zikir namanya zikir pagi sore yang sahih, ada nggak? Benar nggak ada? Bid'ah dong. Ya. Jadi kemarin dari Pontianak, ini belum sempat istirahat Pak. Ya, agak ngantuk-ngantuk saya sebenarnya.
Di samping saya ibu-ibu ngeluarin 2 buku kecilnya. Satu Quran juz berapa? Juz 28 atau berapa. Sampai satu lagi dia keluarkan zikir pagi sore yang sahih. Ya dalam hati agak ketawa ya. Ketawa kenapa? Wah, Thariqat Qadiriyah Jawaziyah. Tahu nggak Thariqat Qadiriyah Jawaziyah? Apa itu? Iya. Jadi tokoh mereka ini membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, membid'ahkan zikir pagi, sore, ala ma'surat. Terus mereka buat zikir ma'surat yang sahih. Pagi sore yang sahih. Terus dia susun dimulai dari ayat, terus zikir dari hadis. Anda mau tanya sama antum nih, Nabi begitu nggak susunan zikirnya? Begitu nggak susunan zikir Nabi? Atau itu ijtihad si mursyid baru itu? Ijtihad, jadi dia buat thariqat baru tuh ya. Gimana kira-kira? Mereka membid'ahkan sesuatu lalu mereka membuat sendiri gitu. Dibaca di waktu pagi dan sore. Jadi susunan zikir itu bukan datang dari Nabi. Susunan zikir itu yang menyusun adalah ulama. Hadis Nabi kan nggak begitu. Antum kalau pakai hadis Nabi repot karena ada kalimat wabila qala hadatsana Abdullah bin ya gitu. Qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan bin qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Qala hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis, kalau pakai hadis nggak mungkin, karena akan membacakan ranji-ranji silsilah. Yang ada zikir itu disarikan dari Quran dan hadis. Karena hadis itu salah satu isinya adalah sanad. Itu bagian dari hadis. Kalau Quran kan kita sudah dapat teksnya aja, padahal ada sanadnya juga. Bisa nggak kita nih buat rotib sendiri? Boleh. Pak Fatullah nih buat zikir rotib al-fathiyah. Boleh. Masalahnya siapa yang mau baca kan? Antum aja yang baca sendiri. Sama murid-muridnya 1-2 orang adalah ya. Apalagi? Namanya Romi. Buat kumpulan zikir. Ya udah, rotib ar-romiyah. Ar-romawiyah. Namanya Bejo. Rotib al-bojowiyah. Kan begitu jadinya. Ya sama, zikir pagi sore itu, maka saya candain. Itu namanya rotib thariqah Qadiriyah Jawaziyah. Karena dia habis membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, terus dibuat sendiri. Ya salah. Ya. Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar. Tapi isinya masih ringkasan riwayat, masih bab. Belum kumpulan zikir, baru ada namanya Hizib An-Nawawi. Itu pun beda dengan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Di Indonesia ini lumayan banyak sebenarnya yang buat ya. Misalnya kalau di Lombok itu, pendiri NW, itu dia kumpulkan beberapa hizib, dan panjang sekali. Hizib Nahdlatul Watan namanya. Panjang sekali. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu Kiai juga ngasih buku, kumpulan zikir-zikir dia. Panjangnya. Ya, setebal buku inilah. Setebal buku antum lah. Kalau ngeliat begitu, kapan mau mulai? Mulai dari mana? Mau dari tengah, depan, belakang? Kan bingung. Datanglah orang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathura aliyya. Syariat Islam kebanyakan, zikir kebanyakan. Terus yang mudah apa? Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kamu banyak-banyak aja berzikir. Zikir apa aja? Bingung deh kan? Ya. Nah, orang kita kan maunya zikirnya ditentuin. Datanglah orang ke Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, dari dia beliau Hadramaut. Beliau ini buta.
Yang nanya bisa lihat. Tuh, lebih canggih yang buta kan? Kadang-kadang orang kalau kolbunya bercahaya, ketajaman kolbunya mengalahkan orang yang melihat cahaya. Itulah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata mereka? Wahai Al-Habib, tolong kumpulkan bagi kami zikir-zikir yang mudah kami baca, kami bawa pulang kampung. Maka diimlakanlah oleh beliau. Berdasarkan ilham-ilham yang dia terima di kumpulan hadis-hadis tadi. Ratibul Haddad kan pendek sekali itu. Itu aja masih protes tuh orang baca tuh. Ya salam. Ada kawan saya meruqyah pakai maksurat Hasan Al-Banna, tapi dia bid'ahkan ratib. Kan jahil namanya itu. Lebih dulu Al-Haddad kali daripada Hasan Al-Banna. Tidak ada masalah, antum mau pakai maksurat Hasan Al-Banna boleh. Tapi nggak usah bid'ahkan yang lebih alim daripada Hasan Al-Banna. Yang lebih wali daripada Hasan Al-Banna, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wali kutub di zamannya. Itu lucu ya. Jadi sebenarnya Ratibul Haddad bisa dipakai ruqyah. Cuma kalau pakai ruqyah ada hembusannya. Digituin. Jangan cuma baca-baca doang. Ntar dibaca ulang sama dia. Apalagi dia ikut majelis Ratibul Haddad Al-Fathiyah ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat dimakan Allah, nah ini juga mulai mereka kata-katain ini ya. Nabi, sahabat, tabi'in, nggak ada yang buat ratib. Itu kata mereka. Emang Sayyidina Ali nggak punya zikir rutinan? Ada. Abu Hurairah aja punya zikir rutinan. Zikir yang dirutinkan itu belakangan disebut namanya ratib. Ayat yang ada doanya, jadi ayat terus penjelasan pakai doa, munajat, disebut dengan hizib. Gitu bedanya ya. Jadi beda ratib sama hizib. Apalagi maksurat. Al-maksurat itu sebutan untuk ratib dan hizib. Jadi maksurat itu artinya yang diwariskan dari ulama. Seharusnya disebut maksurat yang diwariskan dari Nabi atau ulama dan bersanad seharusnya. Siapa yang punya sanad maksurat? Nggak ada kan? Anda nggak punya. Makanya maksurat kalangan santri beda dengan maksurat kalangan aktivis. Ulama-ulama dan santri-santri maksuratnya bersanad. Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad itulah maksurat. Hizib Bahar itulah maksurat. Dan kita mengamalkannya pakai ijazah. Diijazahkan guru baru kita amalin. Nggak beli di toko buku terus diamalin. Itu mah bukan ijazah, itu namanya wijadah, nemu di toko buku. Ya. Mereka nggak punya tradisi itu. Nggak ada tradisi. Kelompok ekstrem itu nggak punya tradisi itu. Nah ini apa ya, lucu-lucuan lah. Kalau ngeruqyah pakai takbir, pakai tahlil kenceng, benar nggak? Giliran kita tahlilan dia kabur. Ruqyah kan supaya bikin jinnya kabur, benar nggak? Kita tahlilan, jinnya kabur. Nah, sekarang jinnya siapa? Antum jangan bilang-bilang ya. Rahasia kita aja ya. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.